Selamat datang di Stimik Primakara, kampus IT terbaik di dunia. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul apa, teman-teman? Manajemen file. Manajemen file. Oke, saya harap teman-teman semua menyimak videonya dengan baik. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi yang berjudul manajemen file. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Ada saya sendiri, ada Dek Chan, ada Ryu, ada Widi, dan ada Dika. Kemudian dilanjutkan dengan agenda dari materi yang akan kami paparkan. Teman-teman bisa baca di sebelah kanan. Baik, saya lanjut ya. Untuk yang pertama, apa sih itu manajemen file? Oke, di sini saya akan jelaskan sedikit apa itu manajemen file. Manajemen file pada sistem operasi adalah pengelolaan file dan direktori dalam suatu sistem operasi. Ini melibatkan penyusunan, penyimpanan, dan pengorganisasian dan akses data di dalam suatu sistem. Bisa dipahami ya teman-teman? Kemudian saya lanjut. Kemudian ada sasaran dan fungsi dari sistem manajemen file. Sasaran utama dari sistem manajemen file adalah menyediakan cara apa ya istilahnya? Cara efisienkan dan untuk mengatur dan mengelola file tersebut. Nah, fungsi utamanya itu termasuk dalam penciptaan, penghapusan, pemindahan, penggantian, dan pemulihan file tersebut. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Kemudian saya lanjut. Berikutnya itu ada arsitektur dari pengelolaan file. Arsitektur pengelolaan file tersebut mencakup struktur organisasi file yang dapat berupa file dengan blok yang terhubung atau file dengan indeks yang terpusat. Dan ini juga melibatkan metode alokasi ya teman-teman, di mana ada ruang penyimpanan seperti alokasi yang berbasis blok atau alokasi yang berbasis indeks. Oke, saya lanjut. Nah, di sini ada sistem filenya. Sistem file itu mengacu pada struktur dan operasi file di dalam sistem operasi. Nah, ini mencakup format file ya teman-teman, dan ada pula metode penyimpanan, struktur direktori, dan metadata yang terkait dengan setiap file. Oke, saya lanjut. Ada sistem direktori. Nah, teman-teman udah pada tahu belum nih apa itu sistem direktori? Nah, sistem direktori ini digunakan untuk mengorganisir dan menyimpan file dalam struktur hierarkis gitu ya istilahnya. Saya kurang tahu sih sebenarnya juga. Oke. Ini tuh memungkinkan teman-teman tuh untuk dengan mudah dalam menemukan atau mengakses file dengan menggunakan jalan yang ditentukan dalam struktur direktori tersebut, teman-teman. Oke, saya lanjut ya. Kemudian ada share file. Share file adalah file yang dapat diakses dan digunakan oleh beberapa pengguna dalam komputer dan jaringan. Contohnya misalnya kan ada tuh drive yang bisa diakses oleh beberapa orang gitu misalnya. Kan kemarin kayaknya teman-teman juga sempat kerja kelompok gitu, mungkin kan ada tuh misalnya bikin drive 1
dan bisalah diakses sama teman-teman yang lain gitu, misalnya mau mengumpulkan bagian-bagian tugasnya mungkin bisa dikumpul lewat satu drive gitu. Itu teman-teman. Nah di sini memungkinkan kolaborasi dan berbagi informasi di antara pengguna yang terhubung. Nah, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ada sistem akses file. Sistem akses file adalah cara di mana pengguna atau program dapat mengakses dan memanipulasi file tersebut. Nah, ini bakal melibatkan pengaturan hak akses seperti hak baca, hak tulis, dan eksekusi, serta kontrol keamanan untuk melindungi integritas file tersebut. Kemudian ada penyimpanan file. Penyimpanan file melibatkan alokasi dan manajemen ruang penyimpanan untuk file. Nah, teman-teman, ini melibatkan metode penyimpanan fisik ya, seperti menggunakan blok, disk, atau teknologi penyimpanan lainnya, serta manajemen pemulihan file yang hilang atau rusak. Oke. Kemudian ada implementasi sistem file. Nah, ini teman-teman mencakup implementasi struktur file yang digunakan dalam sistem operasi. Ini melibatkan format data yang digunakan untuk menyimpan informasi seperti file, metode akses, dan operasi yang mendukung manipulasi file tersebut, seperti penciptaan, penghapusan, dan pemindahan. Oke. Kemudian ada implementasi direktori. Implementasi direktori melibatkan implementasi struktur direktori dalam suatu sistem operasi tersebut. Ini mencakup cara direktori dan subdirektori dengan mengorganisir dan menghubungkan satu sama lain, serta metadata yang terkait dengan setiap direktori seperti nama, ukuran, dan waktu memodifikasi. Oke, berikutnya ada. Oke, saya lanjut ya teman-teman. Kemudian selanjutnya ada kinerja sistem manajemen file. Kinerja sistem manajemen file berkaitan dengan efisiensi dan kecepatan operasi sistem file. Faktor yang mempengaruhi kinerja termasuk metode alokasi ruang ya, penyimpanan yang digunakan, ukuran blok data, cache yang digunakan untuk mengakses file tersebut, dan teknik pengoptimalan yang lainnya ya teman-teman. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya ada kinerja sistem file. Juga berkaitan dengan kinerja perangkat keras. Nah, seperti kecepatan akses disk atau jaringan, ataupun kemampuan sistem operasi dalam mengelola dan mengoptimalkan operasi file tersebut. Seperti caching data, penggabungan akses ke disk, dan buffering. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja sistem file, yang pertama itu seperti penggunaan sistem file yang dioptimalkan mungkin, kemudian pengaturan ukuran blok yang dimana pengaturannya itu harus tepat, kemudian penggunaan teknik kompresi, dan ada penggunaan algoritma dan akses yang efisien. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin segitu aja materi yang bisa saya paparkan. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan kata mungkin, atau kesalahan dalam penyampaian materi, atau kesalahan materi tersebut. Ya maklum, saya masih belajar teman-teman. Oke, saya
bersama seluruh kelompok, saya wakilkan untuk meminta maaf kalau ada kesalahan, dan saya tutup dengan terima kasih. Oke, terima kasih ya teman-teman udah menyimak. Thank you. Kita kabul dulu. Kabul tutup dengan